العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Sahabat lantunan kisah dimanapun Anda berada, semoga rahmat dan karunia Allah selalu tercurah kepada Anda. Pembahasan lantunan kisah pada malam ini adalah sebab-sebab pembicaraan sir atau pelan dan jahar atau keras dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Yang pertama, sholat zuhur dan asar dibaca dengan perlahan-lahan suara, sebab pada waktu itu orang-orang kafir di zaman Rasulullah SAW sedang berjaga-jaga, hendak menyusahkan orang-orang muslimin dalam bersolat. Maka Rasulullah SAW diperintah untuk memperlahan-lahan bacaan di dalam solat itu, hingga kita mengikuti kelakuan Rasulullah SAW dengan sir pembacaannya. Kedua, sholat maghrib dibaca dengan nyaring atau keras suara, sebab pada waktu itu orang-orang kafir terlalu bimbang atau sibuk dengan pekerjaan mereka, hingga tidak ada kesempatan untuk berjaga-jaga kepada orang Islam dalam mengerjakan sholat. Dengan itu Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyaringkan atau mengeraskan pembacaannya di dalam sholat tersebut. Ketiga, sholat isya dan subuh dibaca dengan nyaring atau keras suara, sebab dua waktu itu orang-orang kafir dalam keadaan tidur nyenyak, sehingga tidak berkesempatan untuk berjaga-jaga orang muslimin untuk mengerjakan sholat. Dengan itu Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyaringkan atau mengeraskan pembacaannya di dalam sholat tersebut, hingga kini kita mengikutinya. Keempat, sholat Jumat dan sholat 2 hari raya, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, diwajibkan dengan menyaringkan pembacaannya pada siang hari, karena sholat tersebut itu Rasulullah SAW mengerjakannya di Madinah, dan pada waktu itu orang-orang muslimin sudah banyak kekuatannya, hingga orang-orang kafir itu tidak berani mengganggu. Sebab itulah sunat dinyaringkan dan dikeraskan pembacaan hingga kini. Asal pokok salat 5 waktu daripada huruf di bawah ini. Yang pertama, asal salat zuhur dikeluarkan daripada huruf alif. Yang kedua, asal salat asar dikeluarkan daripada huruf lam. Ketiga, asal salat maghrib dikeluarkan daripada huruf ha. Keempat, asal salat isya
dikeluarkan daripada huruf mim. Dan yang kelima, asal sholat subuh dikeluarkan daripada huruf dal. Jadi terhimpun 5 huruf itu di dalam kata alhamdu. Artinya segala puji itu tetap bagi Allah. Maka ternyatalah di dalam sholat 5 waktu itu kita hamba memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam ini. Maka dengan demikian wajiblah atas orang yang bersalat itu membaca Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat salat. Inilah asal pokok salat 5 waktu. Asal salat 5 waktu bagi 5 nabi atau rasul. Yang pertama, salat subuh asal ibadah Nabi Allah Adam alaihissalam. Adapun umur Nabi Allah Adam alaihissalam itu 930 tahun dan tinggi badannya 60 hasta, sedangkan lebar badannya 7 hasta. Digelarkan Nabi Allah Adam alaihissalam ini yakni Abul Bashar, yaitu berapa sekalian manusia. Kedua, salat zuhur asal ibadah Nabi Allah Daud alaihissalam. Adapun umur Nabi Allah Daud alaihissalam itu 70 tahun. Ketiga, salat asar asal ibadah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Adapun umur Nabi Allah Sulaiman alaihissalam itu 180 tahun. Keempat, salat maghrib asal ibadah Nabi Allah Yakub alaihissalam. Adapun umur Nabi Allah Yakub alaihissalam itu 144 tahun. Dan yang kelima, salat isya asal ibadah Nabi Allah Yunus alaihissalam. Maka dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 waktu itu diwajibkan Allah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekalian umatnya untuk mengerjakan dia di dalam tiap-tiap sehari semalam selama roh dan akal pikirannya masih berada di dalam tubuhnya. Maka tidak ada uzur, tidak boleh lalai sekali-kali untuk kita meninggalkannya dengan sebab alpa dan malas. Hanyalah uzhur salat itu dengan sebab lupa dan tidur, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang keras dengan berjanji serta mendapat siksa yang amat pedih kepada orang-orang yang meninggalkan salat. Kehinaan dan siksaan orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Yang pertama, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tariqus salati malinun fi Taurati wal Injil wal Zaburi wal Furqani. Artinya, orang yang meninggalkan salat
itu dilaknat dan dikutuk di dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Demikianlah tersebut di dalam 4 buah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, berkata Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggalkan sholat itu diturunkan Allah atasnya pada tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam 1000 laknat dan 1000 murka, dan sekalian malaikat di atas langit mengutukinya, terkecuali ia telah bertobat dan kembali untuk mengerjakan sholat. Ketiga, berkata Jibril alaihissalam pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala tidak menerima daripada orang yang meninggalkan sholatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya, amal kebaikannya, dan zakatnya, terkecuali ia telah bertobat dan kembali mengerjakan salat. Dan keempat, berkata Jibril alaihissalam pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, hai Muhammad, orang yang meninggalkan sholat itu tidak boleh berziarah pada sakitnya, tidak boleh mengantarkan pada mayatnya, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berkawan, dan tidak boleh pula duduk bersamanya, tidak boleh memberi salam kepadanya, dan jangan menjawab salam darinya jika ia memberi salam. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada hambanya yang meninggalkan sholat dengan tidak ada uzur baginya. Maka berhati-hatilah wahai kaum muslimin terhadap ketegasan dan penghinaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, serta ingatlah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad di atas tadi. Sekian dan terima kasih pembahasan kita pada malam ini. Lebih dan kurangnya Al-Faqir mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik kita sebagai makhluk. Saling mengingatkan sesama manusia adalah salah satu kunci terbaik yang diberikan kepada kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kata Al-Faqir ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum